Yo halo guys, selamat tahun baru untuk kita semuanya ya. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah sekian lama tidak bahas film inspiratif, kali ini Mimin akan bahas film inspiratif dan semoga kalian yang menontonnya bisa mengambil hikmah dari film ini. Oke kalau begitu langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali pada 15 Januari 2015. Seorang remaja bernama John terbangun dari tidurnya. Ia merapikan kamar dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Ibu John yang bernama Joyce membuatkan sarapan untuknya, tapi John malah memberikan sebagian makanannya kepada anjing. Kemudian datanglah ayah John yaitu Brian. Mereka membahas tentang basket. Joyce memberikan makanan baru yang dibuang oleh John, lalu mereka pun berdoa bersama. Scene kemudian berpindah menampilkan Joyce yang mengantar John ke sekolah. Ia mengajak John berbicara namun John sama sekali tak menghiraukannya. Joyce menari-nari sehingga John pun terusik dan menyuruhnya untuk diam. Ketika jam pelajaran dimulai, masing-masing dari siswa di kelas bergiliran menceritakan riwayat keluarga mereka. Ketika tiba giliran John, ia berkata bahwa dirinya tak mengerjakan tugas itu dengan alasan bahwa ia tak memiliki waktu. Gurunya pun menegur John lalu mengganti giliran kepada siswa lain. Di sisi lain, memperlihatkan Joyce yang bergabung dalam perkumpulan pelayanan wanita. Namun, pertemuan mereka berakhir karena kedatangan seorang pendeta bernama Jason yang ingin menggunakan ruangan tersebut. Joyce pun protes dan ia terpaksa keluar sambil menggerutu karena tak suka pada Jason. Scene berpindah menampilkan John yang dengan lincah bermain basket bersama timnya. John yang menguasai bola membuat seorang lawan bernama Chad geram lalu mendorongnya. John tidak terima dan ia membalas mendorong lalu menampar wajahnya. Permainan berakhir karena pelatih menegur mereka berdua. John mendapat nasihat tambahan dari pelatihnya agar mengerjakan seluruh tugas sekolah termasuk menceritakan riwayat keluarganya sebelum pertandingan basket tiba. Di malam harinya, John terpaksa mengerjakan tugasnya itu. Joyce masuk ke kamar dan berniat untuk bisa berbicara dengan John. Ia bertanya tentang sekolah dan sepatu Jordan yang tak pernah dipakai. John hanya menjawab singkat sehingga Joyce pun keluar dengan perasaan kecewa. Sebelum pergi, Joyce berdiri di pintu mengingat kembali masa kecil John yang menangis di hari ulang tahunnya. Keesokan harinya di ruangan kelas memperlihatkan John yang menceritakan sejarah tentang keluarganya. John adalah anak yang diadopsi Joyce dan juga Brian. Ia tidak tahu siapa ibu kandungnya yang tega membuang dirinya. Oleh sebab itulah, John membenci hari ulang tahunnya karena ibunya sendiri tidak menginginkannya. Scene berpindah pada tanggal 18 Januari. John dan keluarga pergi ke gereja. John tersenyum menonton band yang menyanyikan lagu rohani dengan girang. Lagu berhenti kemudian dilanjutkan oleh Jason yang bertugas memberikan renungan. Setelah ibadah selesai, keluarga John dan Jason saling menyapa. Jason memuji kemampuan John dalam bermain basket, sedangkan Joyce masih merasa tak suka pada Jason. Scene berpindah menampilkan John yang mengikuti pertandingan basket. Dalam hitungan terakhir, John berhasil memasukkan bola ke dalam ring sehingga timnya berhasil meraih kemenangan. John kemudian bersiap untuk pergi menginap di rumah temannya. Ia berpamitan dengan Joyce dan juga Brian. John membuat Joyce terkejut karena berani memanggil ayahnya dengan sebutan nama. Brian yang dipanggil begitu hanya tersenyum sedangkan Joyce merasa kesal. Scene lalu berpindah di mana John menginap bersama dua temannya yaitu Josh dan juga Rhaegar. John melihat bingkai foto Rhaegar dan ayahnya sewaktu bayi dan terlihat sangat mirip. Hal itu membuat John cemburu karena wajahnya sama sekali tidak mirip dengan Joyce ataupun Brian. Kemudian ibu Rhaegar yaitu Cindy datang menyuruh mereka untuk tidur. Keesokan harinya, pada tanggal 19 Januari, ketiga remaja itu bermain di tengah salju. Mereka melempar batu ke danau yang membeku untuk memeriksa apakah saljunya cukup tebal untuk dipijak. Setelah dirasa aman, John dan Josh dengan santainya berjalan, sedangkan Rhaegar tampak ragu. Mereka meyakinkan Rhaegar untuk maju lalu mengambil foto bertiga. Tiba-tiba datang seorang pria dan menegur John dan kedua temannya agar tidak bermain di danau beku. Tapi John berkata bahwa mereka ingin melakukan latihan. Bukannya menurut, mereka bertiga justru semakin pergi ke tengah danau. Di sisi lain, terlihat Joyce yang merasa gelisah. Ia pun mengirim pesan pada John, lalu tiba-tiba es retak dan John pun tenggelam bersama dengan Josh serta Rhaegar. Untungnya mereka berhasil keluar dan mencoba untuk kembali ke daratan.
Josh lebih dulu naik, tapi tanpa sengaja ia menendang John hingga ia terdorong cukup dalam. Josh dan Rager berusaha menyelamatkan John, tapi John yang pingsan tak bisa berbuat apa-apa. Pria tadi yang menegur mereka dengan segera menghubungi 911. Polisi dan tim penyelamat bergegas datang. Josh memohon bantuan sedangkan Rager masih berendam di dalam air dingin. Dua orang tim penyelamat bernama Joe dan Tommy dikerahkan untuk mencari John. Mereka secara perlahan bergerak agar air tetap tenang. Mereka menggunakan tongkat pengait untuk menemukan John yang mereka perkirakan berada di kedalaman 12 kaki. Selama 15 menit mereka mencari tapi tak kunjung membuahkan hasil. Bahkan ketua tim penyelamat menyuruh mereka berdua untuk kembali saja. Joe berasumsi bahwa John sudah pasti mati, tapi Tommy tetap fokus untuk mencari. Akhirnya usaha mereka pun berhasil. Tommy menarik tubuh John lalu dibantu oleh Joe. Saat berada di atas es, seorang tim medis tak merasakan denyut nadi John. Ia kemudian melakukan kompresi lalu membawa John untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya di rumah sakit. Scene berpindah menampilkan Joyce yang mendapat telepon dari ibu Rager yaitu Cindy. Cindy memberitahu Joyce tentang kondisi John. Joyce pun panik dan ia mencari kunci mobil dan menghubungi Brian untuk pergi ke rumah sakit. Joyce bahkan tak bisa berkendara dengan baik. Di sisi lain, dokter dan perawat memasang alat medis pada tubuh John. Mereka memberi kejutan pada John untuk mengembalikan denyut jantungnya. Setelah beberapa kali mencoba, dokter bernama Ken berkata bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan John. Berbeda halnya dengan seorang perawat bernama Kate, ia tetap menekan-nekan dada John berharap agar jantungnya kembali berdetak. No pulse. Everyone clear? No pulse. Still cold. Scene berpindah menampilkan Joyce yang baru saja sampai di rumah sakit. Ia berbicara dengan resepsionis lalu bertemu dengan Cindy. Dr. Ken kemudian menemui Joyce dan berkata jujur bahwa organ tubuh John tak merespon tindakan yang mereka ambil. Joyce diajak untuk melihat keadaan John. Para perawat satu persatu pergi menyisakan Joyce yang menangis. Joyce berdoa kepada Tuhan memohon Roh Kudus agar John bisa dihidupkan lagi dan diberi nafas kehidupan. Tanpa diduga, mesin EKG menunjukkan bahwa nadi John kembali berdetak. Dr. Ken dan para perawat pun langsung memberikan pertolongan selanjutnya. Scene berpindah menampilkan Brian yang baru saja sampai. Lalu Ken memberitahu bahwa denyut nadi John ada, tapi masih berdetak lemah. Tim medis berusaha untuk menstabilkan denyut nadinya. Untuk itu, mereka akan mengirimkan John ke rumah sakit yang lebih elit dan bertemu dengan dokter ahli terkemuka, yaitu Dr. Garrett. John akan dibawa menggunakan helikopter. Joyce yang takut akan ketinggian tetap memaksakan diri untuk pergi. Seorang petugas menyarankan agar Joyce berangkat menggunakan mobil, tapi Joyce menolak karena ia tak akan meninggalkan John sendirian. Di sisi lain, istri pendeta Jason yaitu Paula menelpon Jason bahwa John mengalami kecelakaan. Scene lalu berpindah menampilkan Dr. Garrett yang berbicara empat mata dengan Joyce dan juga Brian. Ia berkata bahwa John masih hidup tapi denyut nadinya masih sangat lemah dikarenakan otak dan organ tubuhnya tidak mendapatkan oksigen selama kurang lebih 20 menit. Garrett mengaku bahwa dirinya belum pernah menangani penyakit yang diderita oleh John. Jika John sadar nanti, ia akan mengalami gangguan neurologis yang parah. Garrett meminta maaf karena ia tidak yakin John mampu bertahan dalam satu malam. Garrett bahkan meminta Joyce untuk mengumpulkan keluarga mereka agar bisa bertemu dengan John sebelum ajalnya tiba. Tapi Joyce memohon pada Garrett agar ia melakukan yang terbaik untuk John dan menyerahkan sisanya pada Tuhan. Scene kemudian berpindah di mana Ken yang baru saja pulang dan disambut oleh anaknya yaitu Amy. Amy menanyakan keadaan John, Josh, dan Rager. Lalu Ken menjawabnya bahwa Josh dan Rager dalam kondisi baik-baik saja, namun berbeda dengan kondisi John. Ken memberitahu mujizat yang terjadi pada John, namun walaupun begitu, John masih harus melewati masa-masa kritisnya. Scene kembali berpindah menampilkan Joyce yang setia menemani John melewati malam. Di sisi lain, Ken melihat Amy menangis karena John. Ia kemudian menulis tentang kesaksiannya melihat John yang mampu bertahan walaupun kemungkinan hidupnya sangat kecil. Pada keesokan harinya, Joyce terbangun melihat Jason yang duduk di samping John. John membuktikan bahwa perkataan Dr. Garrett keliru. Ia berhasil melewati malam dan masih bernafas. Hal ini membuat Joyce semakin optimis bahwa John akan pulih. Dr. Garrett kemudian datang dan memberi harapan bahwa ke depannya mereka masih memiliki jalan untuk kesembuhan John.
Di sisi lain, wartawan mulai bermunculan di depan rumah sakit untuk memberitakan mujizat yang terjadi pada John. Ia dihidupkan kembali dan bertahan lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Scene lalu berpindah menampilkan Joyce yang menegur Brian karena tidak datang semalam. Brian berkata bahwa dirinya tak sanggup melihat John terbaring tak berdaya. Brian memberitahu bahwa semua orang hanya menunggu kematian John saja. Perkataan Brian sangat melukai hati Joyce. Joyce percaya bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan John sepenuhnya. Di sisi lain, Tommy masih berada dalam ketidakpercayaan. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa dirinya menemukan tubuh John yang sudah tenggelam terlalu dalam di danau. Kemungkinan untuk bisa melakukan hal tersebut adalah 1:1.000.000. Seorang pria berkata bahwa Tommy bisa melakukan hal tersebut hanya karena kuasa Tuhan. Tapi masalahnya, Tommy tidak percaya dengan Tuhan. Di sisi lain, memperlihatkan Joyce yang memeriksa gula darahnya. Tapi dia tak sengaja mendengar obrolan seorang dokter yang menganggap kesembuhan John adalah sesuatu yang mustahil. Mereka hanya menunggu dokter Garrett lelah atau John yang menyerah. Joyce kemudian keluar dan membuat dokter bernama Lulu itu kelabakan. Joyce menegur mereka agar tidak berbicara negatif tentang John di ruangan tersebut. Karena gula darahnya yang tinggi, Joyce pun pulang ke rumah untuk mengambil insulin. Ia membawa pakaian dan juga sepatu kesukaan John, dan sesampainya di rumah sakit kembali, Jason berkata bahwa keadaan John sudah stabil. Joyce duduk di samping John dan ia mengungkapkan rasa sayangnya, lalu John merespon dengan menggenggam tangan Joyce. Joyce berteriak girang, lalu Jason memegang sebelah tangan John. Jason dengan segera memanggil dokter, lalu mereka bersama-sama menunggu John membalas genggaman tangan lagi. Namun kali ini John sama sekali tidak merespon. Dokter Lulu berkata bahwa itu hanyalah ilusi atau pergerakan otot acak yang kebetulan terjadi. Pernyataan Dokter Lulu membuat Joyce kembali bersedih. Scene berpindah di mana menampilkan Joyce dan keluarga mendapat kunjungan dari teman sekolah John. Salah satu teman John memberitahu bahwa berita tentang John menjadi viral di sosial media. Banyak yang mengirimkan doa untuknya. Di tengah rasa haru, Joyce mendengar seseorang berkata bahwa John tidak akan sembuh. Ia pun marah lalu meminta semua orang untuk meninggalkan John. Brian pun menegur Joyce agar bersikap lebih sopan lagi. Scene berpindah pada 21 Januari yang berarti John sudah melewati 42 jam setelah kecelakaan. Brian membangunkan Joyce namun istrinya itu pingsan karena menderita diabetes. Ketika dokter datang, Joyce memaksa untuk tetap berada di ruangan John. Tapi dokter melarangnya karena ia harus beristirahat selama 8 jam. Pada malam harinya, Joyce berbicara dengan Jason. Joyce mengaku bahwa selama ini dirinya selalu berusaha untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Jason memberinya saran untuk membiarkan Tuhan menangani setiap permasalahan. Joyce kemudian pergi berdoa dan ia meminta maaf pada Tuhan karena sudah hidup dalam kesombongan. Joyce mengerti bahwa dirinya harus merelakan John dan menyerahkan segalanya pada rencana Tuhan. Sekembalinya ke rumah sakit, Joyce mendapat Brian berdiri di depan ruangan dan berkata bahwa keadaan John sedang tidak stabil. Dr. Garrett kembali berkata bahwa obat yang diberikan pada John bisa memberikan efek samping kerusakan organ pada John. Maka Joyce memutuskan untuk membangunkan John dan membiarkan anaknya berjuang tanpa alat bantu. Semua orang berkumpul untuk mendoakan John yang sedang melewati masa-masa kritisnya lagi. Tayangan langsung oleh seorang wartawan dan juga Jason ditonton dari layar televisi. Mereka berdoa dan berserah pada kehendak Tuhan. Tiba-tiba Joyce melihat cahaya dari luar dan ternyata ada banyak orang berkumpul menyalakan lilin untuk berdoa serta bernyanyi memohon berkat Tuhan. Di sisi lain, terdapat Tommy yang berjalan melewati ruangan John. Joyce memanggilnya untuk mengucapkan terima kasih. Scene lalu berpindah pada tanggal 22 Januari. John masih bertahan selama 72 jam. Dokter beserta perawat melepas alat bantu pernapasan John dan seketika John kejang-kejang hingga membuat Joyce khawatir. Garrett menyuruh Brian untuk mengucapkan sesuatu karena kemungkinan John akan mendengar. Setelah itu, John pun berhenti bergerak dan mulai bernafas kembali. Garrett menenangkan Joyce dengan berkata bahwa kejadian barusan adalah hal yang wajar. Joyce kemudian mendekati John dan ia meminta John untuk berjuang. Di sisi lain, John seolah-olah tenggelam. Ia mendengar suara Joyce yang memintanya untuk kembali.
John pun berenang ke permukaan air dan berhasil sadar. John melihat sekitarnya lalu mengucapkan kata ibu sehingga membuat Joyce dan yang lainnya tersenyum lega. Scene berpindah pada teman John yang menerima pesan bahwa John sudah sadar. Berita tentang kesembuhan John pun mulai tersebar lagi. Di sisi lain, Garrett berbicara pada Joyce tentang mujizat yang terjadi pada John. 48 jam yang lalu, paru-paru John dipenuhi oleh darahnya sendiri. Otaknya mengalami kerusakan neurologis dan secara bersamaan organ tubuh utamanya gagal. Tetapi lihat John sekarang, ia tampak sehat, tidak ada penjelasan yang masuk akal. John adalah mujizat dari Tuhan. Joyce memeluk Garrett, lalu datanglah teman-teman John membawakannya bunga serta bola basket. John memanggil Abby lalu memeluknya dengan hangat. Scene berpindah pada 2 minggu kemudian. John kini sudah bisa beraktivitas dengan normal dan keluar dari rumah sakit. Pada 16 Januari, John kembali bersekolah dan disambut bahagia oleh teman-temannya. Sepulang sekolah, John berbicara dengan wali kelasnya yaitu Miss Abbott. Ia meminta maaf karena sudah ketinggalan banyak pelajaran. Wali kelasnya itu berkata bahwa yang terpenting adalah kesembuhan John. Tiba-tiba, Miss Abbott bertanya mengapa Tuhan memilih untuk menyelamatkan beberapa orang sedangkan yang lainnya tidak. Suaminya dulu mengidap aneurisma dan meninggal 2 tahun yang lalu. John pun kebingungan dan ia berkata bahwa dirinya tidak tahu apa alasannya. Ketika pergi ke lorong, John melihat ada banyak pesan yang ditempel di lokernya. Salah satu pesan yang ia baca adalah mengapa John sangat beruntung sedangkan ibunya meninggal. John pun pergi sambil melewati orang-orang yang menatapnya kagum. Saat mengambil sepeda, ada 2 anak yang mengganggunya dan bertanya bagaimana caranya berjalan di atas air. John tak menghiraukan mereka, lalu ia mengayuh sepeda dengan cepat menuju tepi danau. John hanya diam, lalu melihat Tommy yang duduk di sana. Mereka pun berbincang, lalu John mengucapkan terima kasih karena Tommy sudah menyelamatkannya. Tapi Tommy berkata bahwa bukan dirinya yang menyelamatkan John, tapi Tuhan. Tuhanlah yang memberitahukannya di mana letak menemukan John. Tommy berkata bahwa dirinya tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi ia yakin rencana Tuhan itu pasti spesial. Scene berpindah menampilkan Jason yang memimpin ibadah lalu meminta John dan keluarganya untuk maju ke depan. Mereka duduk untuk memberi kesaksian bahwa mujizat itu nyata. John berkata bahwa pertama kali ia membuka mata, ia melihat Joyce memegang tangannya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. John berterima kasih pada kedua orang tuanya dan juga tentunya kepada Tuhan. Jason kemudian meminta semua orang yang terlibat dalam penyelamatan John untuk berdiri. Mulai dari tim pemadam kebakaran, petugas pengiriman darurat, tim kepolisian, tim medis, serta yang mendoakan John baik di sekolah, di rumah, dan juga di gereja. Melihat banyaknya orang yang mendoakannya, John pun menangis, lalu Joyce mengucapkan terima kasih. Ia menemukan fakta bahwa kekuatan paling kuat di muka bumi ini adalah kasih. Terutama kasih dari Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatu mungkin terjadi. Dan film Breakthrough pun selesai. Bagaimana guys film inspiratif kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film inspiratif selanjutnya. Dan kekuatan paling kuat di muka bumi ini adalah kasih. Dadah.